Proses keputusan inovasi adalah proses yang dialami oleh individu atau pengambil keputusan yang lain, mulai dari mengetahui adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan adalah siswa, karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Jadi, siswa sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan. Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam proses inovasi pendidikan adalah orang tua, karena orang tua mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik ia sebagai penunjang moral dalam membantu dan mendorong kegiatan siswa, maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Faktor yang ketiga adalah sistem pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terhadap sekolah diatur oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Guru maupun siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar harus mengikuti aturan yang berlaku. Proses keputusan inovasi bukanlah kegiatan yang dapat berlangsung seketika, karena selama proses inovasi itu berlangsung, akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Lamanya waktu yang dipergunakan selama proses itu berbeda antara individu atau organisasi satu dengan yang lainnya, bergantung kepada kepekaannya terhadap inovasi. Ciri pokok keputusan inovasi dan yang membedakannya dengan tipe keputusan yang lainnya ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang inovasi. Tahap permulaan terdiri dari 1. Langkah pengetahuan dan kesadaran. Jika inovasi dipandang sebagai suatu ide yang diamati oleh penerima inovasi, maka dapat mengetahui adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Sebelum inovasi dapat diterima, calon penerima harus sudah menyadari bahwa ada inovasi, dan dengan demikian ada kesempatan untuk mengetahui inovasi dalam organisasi. Yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting dalam menumbuhkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Yang ketiga, langkah pengambilan keputusan. Pada langkah ini, segala informasi tentang potensi inovasi dievaluasi. Jika unit pengambil keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu memang dapat diterima dan ia senang untuk menerimanya, maka inovasi akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Tahap implementasi terdiri dari yang pertama, langkah awal atau permulaan implementasi. Pada langkah ini, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Yang kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi, serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya.